Masih bersama kami di Presisi Siang. Polres Pasuruan Kota menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan operasi Ketupat Semeru 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Wicaksana Lagawa Polres Pasuruan Kota dan dihadiri oleh pejabat utama Polres Pasuruan Kota, Forkopimda Kota Pasuruan, para tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, serta organisasi dan kelompok masyarakat lainnya. Polres Pasuruan Kota akan melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan operasi Ketupat Semeru 2026 di Gedung Wicaksana Lagawa. Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda serta para tokoh agama lainnya untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kelancaran perayaan Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Rakor lintas sektoral ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi dalam rangka kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Seluruh unsur yang hadir turut menyampaikan dukungan serta kesiapan masing-masing dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Menurut Kabak Ops Polres Pasuruan Kota, Kompol Miftahul MBK, rakor lintas sektoral ini dilaksanakan sebagai upaya menyamakan visi dan misi dalam menyusun rencana kegiatan operasi Ketupat Semeru 2026 sehingga pelaksanaannya dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Kegiatan rakor berlangsung khidmat serta menjadi bentuk komitmen bersama seluruh stakeholder dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama perayaan Idul Fitri 2026. Dari Tim Humas Polres Pasuruan Kota, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polres Pasuruan Kota untuk Polri TV. Salam presisi. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menghadiri sekaligus membuka rapat koordinasi lintas sektoral tingkat provinsi yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku Utara, Kota Sofifi. Pemirsa, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andes Waris Agono MSI menghadiri sekaligus membuka rapat koordinasi lintas sektoral tingkat provinsi dalam rangka kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Maluku Utara, unsur Forkopimda, jajaran TNI Polri, serta berbagai instansi terkait yang terlibat dalam kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat selama masa mudik dan libur Lebaran. Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan, mulai dari pengamanan arus mudik, kelancaran transportasi darat, laut, dan udara, hingga menjaga stabilitas pasokan bahan pokok. Melalui koordinasi lintas sektoral ini diharapkan seluruh unsur terkait dapat menyatukan langkah dan strategi sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan lancar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur menggelar latihan praoperasi atau Latpraops Ketupat Semeru tahun 2026 sebagai persiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Polresta Sidoarjo menggelar kegiatan latihan praoperasi Ketupat Semeru tahun 2026 atau Latpraop Ketupat Semeru tahun 2026. Dalam kegiatan Latpraop Ketupat Semeru ini, personil Polresta Sidoarjo yang terlibat dalam pengamanan dibekali dengan pengetahuan dan bekal dasar terkait cara bertindak nantinya selama pelaksanaan operasi Ketupat Semeru tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan selama masa mudik Lebaran 2026. Latpraops yang berlangsung di lingkungan Polresta Sidoarjo ini diikuti para pejabat utama, Kapolsek jajaran serta personil yang akan terlibat dalam operasi Ketupat Semeru tahun 2026. Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pembekalan terkait strategi pengamanan, pengendalian arus lalu lintas, serta penanganan situasi darurat yang berpotensi terjadi selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.
Melalui Latpraops ini, Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur berharap seluruh personil semakin siap menjalankan tugas pengamanan sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan lancar bersama keluarga tercinta. Kami berharap dengan adanya kegiatan Latpraop Ketupat Semeru ini dapat meningkatkan integritas dan profesionalisme personil Polresta Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama pelaksanaan Ops Ketupat Semeru tahun 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Polri untuk masyarakat. Salam presisi. Dalam rangka menghadapi pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Polres Ponorogo menggelar latihan peroperasi atau Latpraops Ketupat Semeru tahun 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi meningkatnya aktivitas masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Dengan saya, Bribda Muhammad Hafiz, melaporkan langsung dari Gedung Sasana Praja Ponorogo. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Polres Ponorogo melaksanakan operasi Ketupat Semeru 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 25 Maret 2026. Latpraops dilaksanakan untuk memastikan seluruh personil memahami tugas, tanggung jawab, serta pengamanan yang akan diterapkan selama pelaksanaan operasi Ketupat Semeru tahun 2026. Melalui kegiatan ini, para personil mendapatkan pembekalan terkait strategi pengamanan, pengaturan, serta rekayasa lalu lintas, hingga langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya guna menciptakan pengamanan yang terpadu dan efektif. Dengan dilaksanakannya pelatihan praoperasi ini diharapkan seluruh rangkaian operasi Ketupat Semeru 2026 di wilayah Kabupaten Ponorogo dapat berjalan aman, tertib, dan lancar, sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman. Dari Tim Humas Polres Ponorogo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polda Nusa Tenggara Timur memperkuat dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional dengan kegiatan tanam jagung serentak kuartal 1 tahun 2026 di Desa Baumata Utara, Kabupaten Kupang, Sabtu 7 Maret 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko dan dihadiri unsur Forkopimda, instansi terkait serta kelompok tani setempat. Sebelum menanam di lokasi, Kapolda NTT beserta pejabat utama mengikuti penanaman jagung serentak secara virtual dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hari ini, lahan seluas 45 hektar ditanami jagung. Sementara target kuartal 1 mencapai 200 hektar yang juga dilaksanakan jajaran Polres di seluruh wilayah NTT. Kapolda NTT menegaskan komitmen penuh Polda NTT untuk mendukung swasembada pangan melalui pengembangan lahan hingga 10.000 hektar dengan produktivitas sekitar 5 ton per hektar. Kapolda NTT menekankan pentingnya penggunaan benih unggul yang tahan terhadap kondisi iklim lokal untuk mencapai target tersebut. Program ini tidak hanya bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani, menekan inflasi pangan, dan memastikan ketersediaan jagung bagi masyarakat NTT. Polda NTT menegaskan akan mengawal keberlanjutan program hingga masa panen sebagai bagian dari ketahanan pangan berkelanjutan di bumi Flow Bamora. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Melawi Polda Kalbar AKBP Haris Batara Simbolon bersama Ketua Bayangkari Cabang Melawi melakukan kunjungan ke peternakan padu Trigona Ratu Madu Borneo di Desa Tanjung Lai, Kecamatan Nangapino, Minggu. Kegiatan ini merupakan wujud dukungan kepolisian terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Hari ini Bapak Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon SIK SH MTR Opsla didampingi Ketua Bayangkari Cabang Melawi Nyonya Erin Haris Batara, didampingi
Wakapolres Melawi Kompol Ang Permana dan pengurus Bayangkari melaksanakan kunjungan di peternakan Trigona Ratu Madu Borneo di Desa Tanjung Lai, Kecamatan Nangapino. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres dan Ketua Bayangkari diperkenalkan berbagai jenis madu Trigona dan manfaatnya oleh pemilik peternakan, Haji Edward Rusangea dan Haja Sakia. Mereka juga ikut memanen madu langsung, termasuk madu jenis Trigona Thoracea, Itama, dan Carnifron, yang dikenal masyarakat setempat sebagai madu kelulut. Kapolres Melawi Polda Kalimantan Barat AKBP Haris Batara Simbolon menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh usaha masyarakat yang memanfaatkan hasil alam dan membeli produk madu Trigona sebagai bentuk apresiasi. Kunjungan ini sekaligus membuka ruang edukasi bagi masyarakat terkait manfaat kesehatan madu Trigona. Pemilik peternakan menyambut hangat kunjungan Kapolres dan rombongan. Pemilik menyebut kegiatan ini sangat membantu promosi dan pengenalan madu kelulut kepada masyarakat luas. Program ini diharapkan mampu mendorong UMKM lokal lebih berkembang dan dikenal secara nasional. Demikian kami laporkan Humas Polres Melawi, Aibtu Samsi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.